Selamat pagi, berkah dalam. Saya Valentinus Eko Febrianto. Saya mengajar di SD Negeri Purwopraja, Kota Surakarta. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi di Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091768. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja yang saya laksanakan di SD Negeri Purwopraja, Kota Surakarta, dengan materi Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud pada kelas 4 SD dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati, berkah dalam. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya untuk belajar agama pada hari ini. Ya, itu kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang apa ini? Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mohon berkat dari Tuhan. Supaya dalam pembelajaran kita ini kita diberkati oleh Allah dan juga kita dilindungi. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kepada petugas hari ini yang berdoa, silakan untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Tempat duduk siapa? Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar bersama. Tolong kami supaya bisa mendengarkan dan sungguh-sungguh mengerti pelajaran tentang Samuel, Saul, dan Daud, dan belajar menjadi anak yang taat serta rendah hati seperti mereka. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Lindungilah mereka dalam pekerjaannya, serta berikan kesehatan kepada mereka. Tidak lupa juga kami berdoa untuk guru dan teman-teman kami. Berkatilah mereka dan berikan kesehatan agar dapat belajar bersama-sama di sini. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Amin. Memberi salam. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, teman-teman. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Semuanya sehat ya? Oke, sebelum itu saya akan absen terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai. Yang pertama, Alvaro. Oke. Berikutnya, Brigita. Ya. Berikutnya, Cristiano. Hadir. Ya. Berikutnya, siapa ini? Gerald. Hadir. Ya, hadir. Berikutnya, Griffon. Hadir. Ya. Rafael Dava. Hadir. Oke. Gabriel Thomas. Hadir. Oke, terima kasih. Jadi semuanya hadir ya. Oke. Untuk itu, ya hari ini kita akan belajar apa? Apa tadi? Ya, kita akan belajar tentang Allah memberkati para pemimpin Israel. siapa saja? Samuel, Saul, dan Daud. Saul dan Daud. Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Ya. Sebelum kita belajar supaya panas hari ini, ya, pada pagi hari ini supaya kita lebih berkeringat lagi, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai untuk lagu pembuka. Semuanya bernyanyi ya. Selamat bertemu yuk. Goyang kanan kiri.
Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan tak berbeda di antara kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan melihat lagi kemarin minggu lalu, ya, kita sudah belajar tentang apa minggu lalu? Apa? 10 perintah Allah. Peraturan atau perintah Allah yang pertama sampai ketiga mengatur tentang apa? Hubungan manusia dengan Allah. Sisanya 4 sampai berapa? 4 sampai 10 mengatur hubungan manusia dengan manusia. Buat pembelajaran kita hari ini, ya. Kita semua akan memahami, ya, kisah-kisah suci dari perjanjian lama Allah memberkati para Samuel, Saul dan Daud serta menunjukkan melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Berikutnya apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, ya, kita akan mendengarkan kisah panggilan Samuel. Ya, yang nanti akan diambil dari kitab suci, ya, dari 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai 21. Dan juga kita akan mempelajari juga kisah Daud yang dipilih oleh Allah. Ya. Dan kita akan juga mempelajari kisah Saul, ya, kisah Raja Saul yang juga dipilih Allah. Tetapi nanti dia tidak taat kepada Allah, ya. Kita akan melihat satu-satu. Kemudian kita juga akan mengenali nilai-nilai kepemimpinan yang diberkati Allah. Yang apa saja? Ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan. Dari kisah Saul dan itu kita akan belajar bersama-sama. Ya, ini, ya, sebelum kita masuk lebih lanjut, ada pertanyaan dulu nih buat kalian. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemimpin? Pemimpin itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Pemimpin itu apa? Pemimpin itu apa? Ada yang bisa menjawab? Pemimpin adalah orang yang memimpin suatu apa? Kelompok. Ya, memimpin suatu kelompok itu adalah seorang pemimpin. Di sekolah kita contohnya, siapa pemimpin di sekolah kita? Siapa? Kepala sekolah. Ya, apa tugasnya seorang pemimpin itu? Tugasnya ngapain aja? Tugasnya ngapain seorang pemimpin? Ada yang tahu? Apa yang kencang? Bertanggung jawab. Apalagi selain bertanggung jawab, seorang pemimpin itu memimpin kelompoknya. Oke. Kemudian membawa kelompoknya kemana? Itu dia, membawa kelompoknya ke jalan yang benar. Kemudian bagaimana sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin? Apa saja? Yang pertama, jujur. Apalagi? Bertanggung jawab. Apalagi? Rendah hati. Apalagi? Ada lagi? Apa? Tidak berbohong. Apalagi? Ada? Apa? Yang kencang? Aku nggak dengar. Tidak boleh korupsi. Pemimpin nggak boleh korupsi. Ya nggak? Kemudian sikap apa saja yang hendaknya tidak dimiliki seorang pemimpin? Yang nggak boleh berarti
bohong. Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Kita akan melihat ya tayangan ya nanti Pemilihan ketua kelas. Di kelas 4 SD Harapan Bangsa, suasana pagi itu terasa berbeda. Ibu guru mengumumkan bahwa minggu ini akan diadakan pemilihan ketua kelas baru. Semua siswa terlihat antusias, sebab ketua kelas akan menjadi teman yang dipercaya untuk membantu guru dan mengatur kegiatan di kelas. Ada 3 calon yang maju. Raka anak yang rajin sekali berdoa. Setiap pagi, ia selalu mengajak teman-temannya berdoa sebelum pelajaran dimulai. Banyak teman merasa tenang kalau berada dekat Raka. Namun, Raka kadang kurang tegas saat harus menegur teman yang ribut. Niko, anak yang sangat pandai dalam pelajaran. Ia sering menjadi juara kelas dan mampu menjawab soal sulit. Tetapi, kadang ia bersikap sombong. ya nanti di dalam kelompok kalian akan menjawab beberapa pertanyaan terkait cerita ini tadi. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 kalian kerjakan secara berkelompok. Waktu pengerjaannya kurang lebih 10 menit ya. Ya, yuk kita sudahi karena semuanya sudah selesai. Ya, dari nomor 1 dengan nomor 5. Yuk kita akan membacakan jawaban dari yang kalian tuliskan itu. Ya, yang kalian tuliskan ini kita akan melihat jawaban dari kalian semua. Yuk, semuanya sudah selesai? Ya. Dari nomor 1 terlebih dahulu. Yuk, semuanya lihat ke depan ya. Dari nomor 1. Menurut kalian, apa saja kelebihan Raka, Niko, dan Dama? Tuliskan minimal 1 kelebihan. Kelompok mana yang mau menjawab? Oke, kelompok 1. Nino, silakan. Raka rajin berdoa dan suka mengingatkan teman untuk berdoa. Ya. Niko pintar sekali dan sering membantu kalau ada PR yang sulit. Ya. Dama rendah hati, baik hati, dan suka menolong teman. Sudah? Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, berikutnya nomor 2. Apa saja kekurangan atau kelemahan dari setiap calon ketua kelas? Ada yang mau jawab? Oke, kelompok 2, silakan. Kelemahan dari setiap calon ketua kelas. Raka kadang suka kurang berani mengatur teman yang bingung. Niko kadang sombong dan suka membanggakan diri. Dama kadang masih ragu saat harus memimpin teman-teman. Oke, itu kita sudah melihat kekurangan atau kelemahan dari masing-masing calon ketua kelas dari cerita tadi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya, nomor 3. Menurut kalian, sifat apa yang paling penting dimiliki seorang pemimpin kelas? Mengapa sifat itu penting? Siapa yang mau jawab? Oke, kelompok 3 dulu. Tadi kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Sifat yang penting adalah rendah hati dan adil supaya semua teman merasa dihargai dan mau bekerja sama. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nomor 4 sekarang. Dari ketiga calon tersebut, siapa yang menurut kelompokmu paling pantas menjadi ketua kelas? Jelaskan alasanmu. Siapa yang menjawab? Kelompok 2 terlebih dahulu, silakan. Yang paling pantas jadi ketua kelas adalah Damar karena dia rendah hati, mau menolong, dan bisa jadi contoh yang baik. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena nomor terakhir, nomor 5. Bayangkan kamu terpilih sini, saya akan menjelaskan ya tentang Samuel sedikit saja. Yang pertama, Samuel adalah hakim terakhir. Ya. Jadi dia adalah hakim terakhir yang dipilih oleh Allah. Dia punya ayah bernama Elkana dan Hana. Ya, ibunya Hana, ayahnya namanya Elkana, ibunya namanya Hana. Hakim Samuel terkenal sebagai hakim yang tekun di dalam doa, sehingga berkenan di hati Allah dan sesama. Itu untuk Samuel. Ya, berikutnya, yuk coba baca yang ini.
Ya, baca yang ini yuk, bersama-sama. Samuel adalah dan taat kepada Allah. Dia juga orang yang saleh. Ya. Orang yang saleh tekun berdoa, selalu mendengarkan firman Allah. Ya, itu adalah Samuel. Berikutnya adalah Raja Saul. Raja Saul itu ngapain sih? Saul dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja Israel yang pertama. Jadi Raja Israel yang pertama namanya adalah Saul. Ya, yang mengurapi Saul menjadi Raja Israel adalah Samuel. Samuel yang mengurapi. Tahu nggak mengurapi itu seperti apa? Kayak apa? Ya, kayak dibasahi atau kayak dibaptis. Ya, tapi pakai minyak atau itu. Kok bisa? Karena Samuel tadi kita cerita yang pertama tadi, Samuel dipilih oleh Allah sendiri. Itu. Berikutnya, ya. Coba dibaca kelompok 2. Ya. Kelompok 2 baca. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Saul berkenan kepada Allah. Kelompok 3. Bangsa Israel jaya, mereka memperoleh berbagai kemenangan. Oke. Kelompok 1. Tuhan menyertai perjuangan bangsa Israel karena mereka setia kepada Tuhan. Ya. Ini awal-awalnya. Ya. Awal-awalnya Saul seperti ini. Ya. Mereka memperoleh berbagai kemenangan, perang melawan semua negara, semua bangsa saat itu menang. Ya, diberkati oleh Allah. Awal-awalnya Saul taat. Ya, tetapi yang terjadi demikian. Bangsa Israel akhirnya berbuat dosa. Raja Saul juga berbuat dosa. Oleh karena itu dalam cerita yang sudah kalian baca tadi, ya, Raja Saul tidak lagi berkenan di hadapan, ya, tidak berkenan lagi. Ya. Nih, yang pertama, coba baca. Siapa yang mau baca? Saya mau baca. Yo, Bira, baca dulu yang ini. Pertama nih. Raja Saul mulai bertindak tidak sejalan dengan kehendak Allah. Kedua. Yang kedua yang ini. Baca Bira. Birat lagi. Raja Saul mulai menyembuhkan diri. Oke. Siapa lagi yang mau? Oke. Siapa Dino? Ya, Dino. Melupakan Allah dan memandang dirinya sebagai penentu kejayaan Israel. Di sini Raja Saul sudah mulai sombong. Tadi padahal seorang pemimpin bagaimana sikapnya? Boleh sombong? Tidak boleh. Tapi di sini Raja Saul sudah mulai sombong. Dia tidak taat lagi sama Allah. Oleh karena itu tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Berikutnya, siapa yang baca yang ini? Alvaro. Melalui Samuel, Tuhan menegur Saul. Samuel menekankan ketaatan lebih baik dari. Tadi Daud bagaimana? Ini sambil tepuk tangan. Berdiri sambil tepuk tangan. Saul bagaimana? Jongkok. Samuel loncat. Oke, ulangi ya. Konsentrasi. Yuk, semuanya duduk dulu. Konsentrasi. Saul. Tadi yang lupa. Oke. Sekarang Samuel. Daud. Oke. Kemudian Samuel. Iya. Lu mau pas tinggi-tinggi dia enggak usah malu-malu. Berikutnya Daud. Oke. Saul.
Daud, teksnya sudah saya sediakan di dalam LKPD ini. Ya, di dalam LKPD ini sudah saya sediakan teksnya sehingga nanti kalian di dalam kelompok tinggal mengerjakan saja. Jelas ya? Tapi sebelum mengerjakan tolong dibaca terlebih dahulu cerita tentang Samuel, ya, Saul dan Daud. Ya, tolong dibaca secara berkelompok. Oke, ini untuk kelompok 1. Silakan dibagikan ke temannya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Ya, silakan berdiskusi, ya, silakan berdiskusi di dalam kelompok kalian. Jadi baca sudah? Sudah, oke, sudah semua. Ya, waktu pengerjaannya sudah habis. Ya, sekarang ya saya ingin melihat dari kalian mempresentasikan masing-masing ke sini. Ya, mempresentasikan masing-masing ke sini. Oke? Ya, nanti maju ke depan ya. Semua kelompok, semua anggota kelompok nanti maju ke depan. Oke. Dari kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan kelompok 3 maju semuanya. Membawa jawabannya, silakan maju ke depan. Membacakan hasil dari diskusi kelompok. Silakan. Yang tidak sombong walaupun diberi Tuhan. Oke, sudah. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan ya jawabannya. Oke, sekarang kelompok 1. Nah, silakan maju. Kelompok 1. Nah, yang kencang ya. Bangsa Israel ingin sekali mempunyai seorang raja yang memimpin mereka. Menurut kalian, apakah alasan mereka itu baik atau tidak? Jelaskan pendapat kelompokmu. Menurut kami, alasannya tidak baik karena bangsa Israel tidak percaya penuh kepada Tuhan. Mereka ingin punya raja seperti bangsa lain, padahal Tuhan sudah menjadi raja mereka. Bagaimana cara Tuhan memilih Saul menjadi raja Israel? Mengapa Tuhan berkata bahwa ia melihat hati dan penampilan luar? Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan ingin kita baik dan tulus, bukan hanya terlihat baik dari luar. 5. Menurut kelompokmu, sifat apa yang membuat Daud menjadi pemimpin yang baik? Daud berani, rendah hati, dan taat kepada Tuhan. Kami ingin meniru Daud yang percaya bahwa Tuhan selalu menolong. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kita berikan tepuk tangan. Apa yang sudah dikerjakan di dalam kelompok. Nah, sekarang saya ingin meneguhkan. Ya, saya ingin meneguhkan beberapa hal. Ya, yang pertama dari kelompok 1 tadi. Ya. Yang nomor 1 tadi, bangsa Israel ingin punya raja. Ya. Tetapi mereka tidak taat. Ya, tidak taat dan juga lupa bahwa Tuhan adalah apa? Rajanya mereka. Tuhanlah yang menyelamatkan. Ya, Tuhanlah yang menyelamatkan. Kemudian, ya, Tuhan juga melihat isi hati dari masing-masing pemimpin ini. Bukan karena fisiknya, tetapi karena isi hatinya. Ya. Dan juga kita belajar seperti Daud. Ya, kita belajar bahwa pemimpin yang baik itu harus rendah hati, percaya kepada siapa? Kepada Tuhan dan juga mendengarkan. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, belajar bahwa Tuhan adalah Raja yang sejati dan kita harus taat kepada Allah. Kita harus taat kepadanya. Belajar juga bahwa Tuhan melihat hati, bukan penampilan luar. Jelas ya? Tadi Daud walaupun kecil,
dia bisa melawan raksasa. Ya, dia seorang gembala tapi bisa menjadi seorang raja. Ya. Yang ketiga, ingin menjadi seperti Daud yang rendah hati dan berani. Itu yang tadi kalian tuliskan di dalam kelompok. Ya. Kalian tuliskan di dalam kelompok tadi itu, ingin menjadi seperti Daud. Yang berikutnya, tidak ingin seperti Saul yang tidak taat. Siapa yang mau tidak taat sama Allah? Ada di sini? Semuanya mau taat. Itu yang kita pelajari, ya. Berikutnya nomor 5. Mau belajar menjadi pemimpin kecil. Nih, pemimpin kecil yang baik, jujur dan mau menolong. Ya, dia harus bertanggung jawab juga, betul. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Oke, sekarang keluarkan buku tulisnya masing-masing. Ya, keluarkan buku tulisnya, kita mencatat ini. Ya, nanti ya kalian kerjakan di rumah minggu depan. Kalian kumpulkan kembali. Ini refleksi buat kalian. Apa yang mau kalian lakukan? Ya, apa yang mau kalian lakukan? Nggak bawa di kertas aja. Sudah? Yuk, dituliskan aja. Sudah, dituliskan. Ya, yang ini. Satu contoh sikap kepemimpinan yang bisa kamu lakukan di rumah atau di kelas. Ya, minggu ini. Ya, dalam minggu ini. Jelaskan mengapa kamu memilih sikap itu. Ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Amun sukacitamu melimpah dalamku. Bagi. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Beri bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanku. Melayani Tuhan di dalam sukacitamu, bahkan Tuhan yang memasukia kita bertumbuh. Terima kasih untuk hari ini. Ya, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya, kepada petugas beri kita sudah siap untuk memimpin doa? Ya, silakan untuk memimpin doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur boleh mengenal kisah Samuel, Saul, dan Daud. Tolong kami supaya selalu taat, jujur, dan percaya kepadamu. Berkatilah diri kami dan semua teman-teman kami di kelas ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih.